Oke, kita mulai. Memulai usaha sejak dini dengan memanfaatkan internet. Digital business for student. Jadi bisnis digital untuk anak sekolah, khususnya untuk kalian. Sebelum saya masuk, kira-kira dari kalian ada yang sudah pernah memulai bisnis di dunia digital nggak, atau dengan internet nggak? Nah, mungkin bisa berbagi info dulu. Ada? Atau ada yang sudah bisa atau pernah menghasilkan uang dari internet secara pribadi, misalkan? Tidak ada yang bisa, ada yang memulai? Mungkin kalau ada yang memulai bisa sharing. Belum ada? Oh, baik. Belum. Nah, kalau belum ada, nah ini sedikit motivasi dari saya. Ya. Oke. Sedikit motivasi dari saya untuk kalian. Memulai usaha sejak dini dengan menggunakan internet. Nah, kenapa saya memberikan informasi ini ke kalian? Supaya kalian punya jiwa entrepreneurship sejak saat ini. Kenapa kalian membutuhkan jiwa entrepreneurship? Karena untuk memulai sebuah jiwa entrepreneurship itu bisa dimulai dari umur-umur kalian saat ini. Ya. Kenapa dari kalian? Kita kan belum butuh, kalian kan belum butuh penghasilan dan yang lain sebagainya. Tolak ukurnya bukan sebuah penghasilan atau bukan karena uangnya, tetapi tolak ukurnya adalah kreativitas kalian nantinya. Apa yang bisa kalian lakukan, apa yang bisa kalian berikan supaya kalian punya hal yang positif yang saat ini yang bisa kalian lakukan dengan perangkat dan internet yang kalian punya. Biar waktu luang kalian bisa lebih berguna lagi daripada cuma dibuat pakai main game atau hal-hal yang negatif lainnya. Nah, yang pertama, jadi kita nggak ada salahnya kita belajar entrepreneur sejak saat ini nih. Alasannya salah satunya yang pertama, biar kita berlatih mandiri. Mandiri untuk hal apa, Pak? Untuk harus segalanya. Ya. Contohnya, kalian bisa mandiri nanti di dalam mengelola uang, bisa mandiri dalam menghasilkan uang. Syukur-syukur mulai sekarang kalian bisa menghasilkan penghasilan sendiri, meskipun ya sedikit tidak masalah. Kemudian mandiri untuk berkreativitas dan yang lain sebagainya. Ya. Kemudian kalian juga bisa belajar mencapai target. Nah, ini belajar entrepreneurship mungkin saat ini sudah kalian lakukan tanpa kalian sadar. Saat kalian sekolah seperti ini, pasti kalian juga punya yang namanya target. Ada yang punya target dari sekolah yang kalian lakukan enggak? Misalkan contohnya seperti gini. Kalian sekolah selama 3 tahun ini ada target khusus enggak? Ada yang bisa bantu menjawab? Apa target kalian selama sekolah ini apa? Mungkin ada target ini. Target saya itu saya mau punya pacar, Pak. Ternyata targetnya tidak bisa tersampaikan. Loh, kenapa nggak bisa tersampaikan? Yalah, selama 2 tahun kita proses pembelajaran online. Akhirnya targetnya tidak tersampaikan. Ada yang punya target seperti gitu? Tidak ada ya. Nah, target yang positif biasanya selama proses pembelajaran kan kayak mungkin mendapatkan nilai yang bagus, menyelesaikan tugas-tugas, mendapatkan peringkat, dan yang lain sebagainya. Nah, kita coba tanya. Coba saya tanya salah satu ke kalian, apa sih target kalian selama 3 tahun ini? Saya coba Kesia dari 9C. Iya, Pak. Ya, coba dinyalakan Kesia kameranya biar terlihat. Yes. Nah, Kesia, sekarang saya tanya, selama 3 tahun atau selama
sekolah ini, di SMP kasih target sekolahmu itu apa? Mana guys ya? Bisa mendengar saya guys ya? Iya, Pak. Coba dinyalakan, di-on-kan kameranya. Udah, Pak. Oh sudah, oke, pada kelihatan. Nah guys ya, kira-kira targetmu apa sih selama ini, selama kamu belajar di SMP AC? Apa? Maksud kamu enggak punya target sama sekali? Hanya Dapat sekolah saja prestasi. pokoknya. Kenapa? Dapat prestasi. Dapat prestasi. Sudah kira-kira dari target yang kamu impikan itu yang paling tertinggi apa? Target sudah tercapai belum? Belum. Belum. Ada yang sudah tercapai dari targetmu? Baru dapat nilai tinggi, Pak. Oh ya, baik. Nah itu oke, makasih guys ya. Itu targetnya guys ya, mendapatkan prestasi selama sekolah. Nah, kalau kalian selama sekolah ini atau selama apapun yang kalian kerjakan, kalian sudah memiliki target atau sesuatu untuk hal yang kalian kerjakan, maka tanpa sadar kalian sudah punya jiwa entrepreneurship. Ya. Nah, sekarang saya coba tanya siapa lagi ya? Oke. Saya coba tanya. Nah, ini aja. Alvin. Vin, ada Alvin, 9B. Alvin. Ya, Pak. Wah, coba dinyalakan kameranya. Nggak bisa, Pak, error. Oh iya, ta. Iya. Kok nggak ada? Nggak pernah dikasih info kalau error. Nah, nggak apa-apa, wes. Vin. Iya, Pak. Saya tanya, targetmu selama sekolah apa, Vin? Dapat nilai bagus. Dapat nilai bagus, bener, ta? Enggak. Enggak. Sudah apa? Sudah pernah kamu dapatkan target dari target yang kamu inginkan itu? Udah pernah. Sudah pernah. Bagus. Oke, terima kasih Alvin. Nah, itu Ya. Jadi si Alvin tadi punya target untuk mendapatkan nilai bagus dan sudah pernah ia raih. Ya. Nah, itu prinsip dari seseorang yang mempunyai jiwa entrepreneurship. Jadi tanpa sadar kalian sudah punya jiwa entrepreneurship dan entrepreneur dari apa yang sudah kalian lakukan. Jangan cuman kalian sekolah hanya karena disuruh orang tua saja, tidak punya target apapun. Ya, jangan seperti itu. Nah, yang ketiga adalah belajar mengelola keuangan. Itu pasti, ya. Seseorang entrepreneurship itu pasti akan bisa mengelola keuangannya. Nah, seorang entrepreneurship yang berhasil itu pasti mengelola keuangan dengan baik juga. Nah, selama ini tapi kita kan nggak butuh uang, uang kita masih diberikan orang tua kok, nggak masalah. Nah, dari uang saku yang diberikan orang tua kalian itu juga tanpa kalian sadari kalian juga pastinya kalian sudah belajar mengelolanya juga. Ada yang dikasih uang saku harian, mingguan, bulanan, atau ada juga yang butuh baru diberikan sama orang tua. Nah, dari situ kan kalian pasti bisa mengelolanya. Kemudian sebagian yang tidak terpakai kalian tabung. Nah, itu awal-awal kalian untuk belajar untuk mengelola keuangan. Nah, jika kalian sudah bisa mengelola keuangan kalian dengan baik ataupun bisa menabung, maka kalian juga bisa dikatakan punya jiwa entrepreneurship juga. Karena seorang entrepreneurship harus bisa mengelola keuangan. Itu ya. Terus kemudian seseorang yang mempunyai jiwa entrepreneurship itu adalah seseorang yang bisa bereksplorasi dengan dirinya dan dengan kemampuannya. Jadi bisa apalagi sekarang kita kan bisa menggunakan fasilitas internet dengan baik. Semua informasi yang ada di dunia ini bisa kita cari dan bisa kita dapatkan di internet. Nah, seseorang yang mempunyai jiwa entrepreneurship, pada saat kalian menggunakan internet, pastinya kalian akan mencari informasi yang banyak dari internet itu. Kalian akan mengeksplor apapun yang ada di internet,
supaya bisa mengembangkan diri kalian. Contohnya yang paling gampang misalkan yang suka main game, wah misalkan, wah kalian mau menyelesaikan quest game atau apa ini target game kalian, caranya gimana? Cari informasi di internet. Ya pasti cara menyelesaikannya game ini supaya bisa selesai atau bisa melewati atau level berikutnya. Kalian pasti cari info-info di internet itu, khususnya di YouTube kan banyak review-review. Nah, tanpa sadari kalian sudah bereksplor. Misalkan yang suka IT, nah kalian mencari informasi, iya apa sih cara membenerin ini, cara apa ini mengatasi kerusakan di laptop kalian, di HP kalian. Itu namanya bereksplorasi. Atau kalian ingin membuat sebuah materi pembelajaran atau apapun, kalian tanpa sadari kalian sudah mengeksplor semua informasi yang ada di internet atau khususnya di Google itu untuk kalian jadikan materi. Tanpa kalian sadari, kalian sudah mempunyai jiwa entrepreneur di situ. Karena kalian sudah mau bereksplorasi. Nah, yang males bereksplorasi, misalkan ada tugas atau ada sesuatu, hanya cuma nyontoh saja dari temennya, nah, sudah dipastikan dia tidak punya jiwa entrepreneur itu. Karena dia tidak mau eksplor sama sekali, cuma bisa copy paste saja. Nah, seseorang yang seperti itu bisa dikatakan tidak memiliki jiwa entrepreneur. Itu ya. Terus kemudian kalian menjadi seseorang pribadi yang kreatif. Kalau kalian sering bereksplor, maka secara otomatis kalian menjadi pribadi yang kreatif. Kenapa? Karena banyak informasi yang kalian miliki dari hasil kalian bereksplorasi ini. Nah, dari hasil eksplorasi kalian menjadi kreatif, kalian bisa mengembangkan semuanya untuk menjadi seseorang yang memiliki jiwa entrepreneur. Pasti itu nanti. Tanpa kalian sadari, kalian akan memiliki informasi untuk mengembangkan informasi itu bisa diberikan ke orang lain lagi. Gitu ya. Terus kemudian seseorang yang mempunyai jiwa entrepreneurship itu pasti seseorang yang produktif dan tidak konsumtif. Kenapa bisa dikatakan seperti ini? Karena seseorang yang mempunyai jiwa entrepreneurship itu seseorang yang seperti di atas tadi, suka bereksplor, memiliki pribadi yang kreatif, akhirnya kalian bisa memiliki sebuah karya. Ya, Pak, sebuah karya itu saya tidak bisa apapun, Pak. Nah, sebuah karya itu tidak harus karya kalian. Bisa dari informasi dari luar, bisa dari karya orang lain, terus kalian kembangkan. Seperti itu. Jadi kalian menjadi seorang yang produktif. Syukur-syukur kalian bisa menciptakan sesuatu, entah sebuah produk atau sebuah apapun yang itu menjadi karya kalian itu sendiri. Ya, karena kalian mempunyai sesuatu yang bisa kalian ciptakan, maka kalian tidak akan atau kalian akan minim menjadi seseorang yang konsumtif. Misalkan, karena hasil eksplorasi kalian dan kalian kreatif, kalian bisa ternyata sekarang sudah bisa membenarkan kerusakan di handphone kalian dengan sendiri. Maka secara otomatis kalian kan tidak perlu sekarang pergi ke counter HP untuk untuk memperbaiki handphone kalian atau komputer kalian. Karena kalian sudah menjadi seseorang yang produktif. Karena kalian sudah bereksplor, menjadi pribadi yang kreatif, kalian menjadi seseorang yang produktif, bisa memecahkan masalah, akhirnya kalian tidak perlu ke orang lain untuk menyelesaikannya. Nah, itu yang dinamakan kalian menjadi seorang yang produktif dan tidak konsumtif. Atau bisa juga kalau misalkan kalian suka menggambar sebuah gambar gitu. Terus kalian berpikir, buat apa ya gambar saya ini? Maksudnya cuman tak masukkan di Instagram saja. Kalian explore apa sih yang bisa lakukan dengan gambar-gambar atau karya saya. Misalkan suka menulis, menggambar, membuat sesuatu, kerajinan atau apa. Nah, kalian berpikir di situ. Akhirnya kalian bisa menjadikan produk kalian itu untuk dijual misalkan. Akhirnya di situ kalian bisa menjadi seseorang yang produktif. Akhirnya kalian apa-apa tidak perlu beli, kalian bisa mengelolanya sendiri. Itu ya, produktif dan tidak konsumtif.
Nah, ini jiwa apa ini? Jiwa entrepreneurship yang harus kita miliki. Terus karena dunia kita ini sudah dunia digital, semua menggunakan perangkat digital, semua kita explore atau kita cari di internet juga sudah tersedia, maka mau tidak mau kita harus kreatif juga di dunia digital. Jangan menjadi seseorang yang gaptek. Nah, kreatif di dunia digital itu ada banyak, dan itu bisa menumbuh, dan itu bisa dijadikan sebagai ladang penghasilan kita. Kreativitas di dunia digital bisa membuat kita menjadi entrepreneurship juga. Nah, salah satunya, entrepreneurship apa sih yang bisa kita lakukan di internet atau dan juga yang cocok untuk anak sekolah seperti kalian? Ada dua hal bisnis yang cocok untuk kita. Yang pertama bisnis online, terus yang kedua bisnis offline. Nah, kita pasti tahu perbedaannya online sama offline. Kalau bisnis online itu kita lakukan dengan menggunakan media internet dan dengan perangkat digital. Kalau offline itu kita melakukan proses perdagangan jual beli secara langsung. Kalau online itu kita tidak diharuskan untuk memiliki sebuah produk yang nyata. Ya. Kita bisa menggunakan produk atau bentuk apapun supaya kita bisa kita kembangkan menjadi bisnis atau menjadi sesuatu yang kita jual belikan. Beda dengan offline. Kalau offline kita harus punya produk. Jadi produknya, barangnya harus di situ, harus langsung kita jual ke customer atau ke orang. Nah, itu bedanya. Nah, sekarang saya hanya ingin menekankan bisnis online apa sih yang atau hal apa yang bisa kalian lakukan di bisnis online yang cocok untuk kalian. Contohnya, salah satunya adalah jual beli dengan menggunakan online shop. Siapa yang sering melakukan hal jual beli? Yang sering melakukan, kemungkinan kalian lebih sering beli di online shop mungkin ya. Atau ada yang sudah pernah melakukan ini, punya akun jual beli di online shop? Ada? Mungkin bisa berbagi dulu. Ada enggak yang pernah jualan di online shop? Atau yang paling gampang gini. Nah, kalau ini pasti sudah pernah semua, yang doyan game pasti pernah ini. Ada yang pernah jual item atau apa sesuatu dari game untuk orang lain? Yang pernah menghasilkan? Siapa yang hobinya game? Ada? Saya hobi game tapi nggak pernah jual beli, Pak. Oh, nggak pernah jual beli. Cuman nge-game saja. Pak, aku juga game juga. Ya. Tapi nggak pernah jual beli. Oh, baik. Nanti mungkin ke depannya nanti bisa kalian lakukan setelah melihat apa ini slide dari saya atau motivasi yang saya berikan. Nah, kita bisa melakukan jual beli online shop. Ada dua hal yang bisa kita lakukan, atau ada dua prinsip jual beli yang kita lakukan di online shop saat ini. Yang pertama adalah sebagai seller. Nah, seller ini adalah sebagai penjual, kita jual dengan produk kita sendiri. Misalkan orang tua kalian punya dagangan apa atau punya usaha apa, nah itu bisa kalian masukkan di di media jual beli online shop. Nah, di situ kalian punya produk sendiri. Jadi yang kalian jual itu barang kalian sendiri. Atau kalian juga bisa tanpa modal, tanpa barang, kalian bisa jualan produk orang lain yang dinamakan dengan reseller. Ada yang pernah dengar reseller? Nah, kalau reseller ini berarti kita bisa melakukan memposting memposting ulang
produk orang lain kita masukkan di akun kita untuk kita jual kembali. Itu namanya reseller. Kalau reseller atau yang sekarang yang lagi ngetren namanya dropshipper. Jadi kita hanya bekerja sama dengan akun orang lain, dengan produk jual beli orang lain. Kita tinggal copy terus kita paste, kita jual lagi. Jadi kita kita enggak punya barangnya, kita enggak memerlukan modal, kita hanya memposting ulang produk orang lain. Nah, di situ biasanya ada bentuk kerjasama dengan seller. Nah, nanti ini bisa kalian pilih. Kalau kalian punya produk sendiri, ya usahakan kalian menjadi seller. Tetapi kalau kalian tidak mempunyai produk dan ingin melakukan jual beli, kalian bisa menjadi reseller atau dropshipper. Jadi kalian tidak perlu mempunyai barang dagangan. Jadi kalian menjual dagangan orang lain. Nah, itu yang dinamakan reseller. Nah, ini bisa dipakai informasi. Mungkin terus kemudian kalian tiba-tiba minat untuk belajar menjadi seller atau reseller. Nah, salah satunya, contohnya seperti ini. Ini akun-akun di penyedia layanan online shop. Banyak sekali sekarang di Indonesia. Ya. Dan sekarang perilaku masyarakat kita itu lebih banyak melakukan transaksi jual beli secara online daripada secara offline. Maka itu jika seseorang punya toko offline, biasanya mereka juga melakukan online. Tapi sebaliknya, jika seseorang itu mempunyai akun jual beli online, tidak selalu orang itu memiliki toko offline. Ya. Ini ya hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, jual beli di online shop. Pak, yang kita jual atau kita jual apa, Pak? Ya, produk-produk yang bisa berguna lah. Syukur-syukur itu produk hasil karya kamu sendiri. Misalkan kamu pintar membuat craft atau kerajinan tangan, nah itu bisa kamu masukkan di di akun-akun jual beli online shop. Oke, berikutnya. Konten kreator. Nah, ini yang lagi ngehit ini, konten kreator. Ya. Semua pada berlomba-lomba untuk menjadi seorang konten kreator. Konten kreator ada dua. Kalian bisa sebagai blogger atau sebagai vlogger. Bedanya apa blogger sama vlogger? Kita belajar yang blogger. Blog adalah konten kreator yang berupa atau bersifat tulisan. Nah, pasti di antara kalian ini, dan saya yakin kalian ada yang suka sekali untuk menulis. Yang suka menulis siapa di sini? Mungkin bisa disampaikan ke saya siapa? Ada? Oh, enggak ada yang mau bilang. Nah, blogger itu adalah kita membuat sebuah kreativitas dalam bentuk tulisan. Tulisannya bentuknya apa? Sembarang, terserah. Entah sebuah berita, entah sebuah novel, cerpen, ataupun konten-konten tulisan yang lainnya. Materi pembelajaran, pokoknya sebuah tulisan lah pokoknya. Nah, contohnya, kalian bisa menjual tulisan kalian itu di sini. Kalian nanti kalau ada waktu kalian buka basabasi.co ini. Di situ kalian bisa memasukkan tulisan kalian apapun ya, biar bisa dibaca orang lain. Jadi kalian bisa membuat konten kreator blogger itu dengan dua cara. Yang pertama, kalian membuat sebuah website sendiri, bisa gratis, bisa berbayar. Kalau gratis itu contohnya kayak WordPress, Blogspot. Nah, itu kalian masukkan tulisan kalian di website kalian. Terus kemudian yang kedua, kalian bisa masukkan tulisan-tulisan kalian ke website-website penyedia penyedia untuk memasukkan tulisan kalian. Salah satunya yang saya tahu ini basabasi.co ini.
Kalau kalian suka menjadi seorang reportase menulis berita, hampir di semua media media online atau berita online itu mereka pasti akan menyediakan jasa jasa reportase lepas. Dapat duitnya dari mana, Pak? Kalau seorang blogger, kalau bentuknya website, maka kalau pengunjung websitemu banyak, maka nanti websitemu akan dimasukkan iklan. Atau bisa juga tulisanmu langsung dibeli dengan orang yang tertarik. Nah, kalau konten-konten kalau website-website seperti basabasi.co ini, pada saat orang mengklik websitemu, itu ada yang jika mau mengklik atau mau download, itu disuruh bayar dulu. Ada yang seperti itu. Nah, dari situ kita bisa dapat uang dari hal yang kita lakukan. Ya, itu blogger. Nah, yang sekarang lagi rame adalah vlogger. Vlog itu berupa video. Kontennya bentuknya apa? Sekarang macam-macam. Kalau dulu vlogger itu hanya informasi-informasi umum biasanya. Kita menyampaikan sesuatu tentang apa atau tentang sesuatu. Kemudian berkembang sekarang yang lagi ngehit itu YouTube. Akhirnya dikatakan seseorang vlogger membuat sebuah konten kreatif di YouTube namanya YouTuber. Kita tahu sekarang hanya dari penghasilan menjadi seorang YouTuber pun dia bisa menjadi seseorang yang kaya, ya. Nah, tapi ada beberapa hal-hal yang harus diperhatikan untuk menjadi seorang YouTuber atau vlogger. Kontennya harus kreatif, ya. Kemudian harus dilihat banyak orang. Nah, di situ nanti kalian bisa mendapatkan dari vlog yang kalian lakukan itu atau video yang kalian upload di YouTube, nanti akan masuk iklan di situ. Di videomu akan masuk iklan. Dari iklan itu, nanti komisinya atau uang dari iklannya itu nanti akan masuk di akun kalian. Itu ya. Nah, itu sebagai seorang konten kreator. Kalau kalian suka menulis, kalian bisa menjadi seorang blogger, kalian masukkan karya kalian di internet, ataupun kalian bisa menjadi seorang vlogger. Ya. Ini bisa menghasilkan ini. Tetapi kalau ini jangka waktunya agak lama, tergantung konten kalian atau viewer kalian. Semakin banyak, maka penghasilan kalian juga semakin besar. Kemudian, nah ini, yang suka moto, yang suka motret, yang suka membuat sketch, sketch, kartun, animasi, atau apapun, kalian bisa masuk ke bisnis desain grafis. Kalian bisa menjadi freelancer grafis atau freelancer fotografer. Jadi dari karya-karya kalian yang kamu buat itu, kalian masukkan semuanya di internet. Contohnya ini, misalkan yang suka motret, ada tempat jual atau beli foto online. Salah satunya kalau kita tahu pasti kita tahu yang namanya Shutterstock itu. Ya. Sekarang kalau kalian buka di internet, kalian cari sebuah foto-foto itu, pasti banyak yang dikasih watermark oleh Shutterstock ini. Kalau kalian download foto itu tidak berbayar, maka nanti ada watermarknya. Tapi kalau kalian berbayar, maka watermarknya dihilangin. Dan kalian dapat resolusi aslinya atau gambar aslinya. Nah, jika fotomu diminati orang, diambil orang, maka kamu dapat duit di situ. Ada syarat-syarat yang berlaku supaya kamu bisa mendapatkan duit dari foto-foto yang kamu upload tersebut. Ya, ini yang suka motret. Pak, saya tidak bisa motret, terus pokoknya upload saja. Siapa tahu, kayak seperti kapan hari dulu, iseng-iseng meskipun fotonya tidak terlalu bagus, saya masukkan di salah satu penyedia jasa jual foto. Ternyata ada orang yang minat gitu. Akhirnya di-download. Semakin banyak orang yang download foto kamu, ya berarti reward kamu semakin besar. Nanti kamu akan diberikan harga, kira-kira fotomu ini berapa harganya. Tuh, jangan terlalu mahal-mahal. Kalau sudah profesional baru ditaruh harga yang mahal. Tetapi kalau buat kita taruh aja di harga paling rendah. Ya. Semakin banyak orang yang membuka foto kita, mendownload foto kita, maka income yang kita dapat juga banyak.
Pak, saya suka skate, Pak. Saya suka menggambar-gambar anime, menggambar-gambar vektor atau menggambar hal-hal yang lainnya. Kalau gambar ada, Mbak? Ada. Kalau gambar untuk desain grafis, entah gambar apapun, itu kalian bisa masukkan di salah satu website penyedia jasa web jual beli desain grafis. Salah satunya ada Fiverr, S1000, 99 Design, Dribble, dan yang lain sebagainya. Banyak sekali. Ada Freepik dan yang lain sebagainya. Nah, ini kalau kalian suka menggambar, kalian masukkan gambar-gambar kalian di website-website berikut ini. Sama. Apa ini? Prinsip kerjanya hampir sama seperti jual beli foto online ini. Ya. Jadi ini adalah beberapa hal yang sudah saya sebutkan yang bisa kita lakukan supaya kita bisa mendapatkan income dari dunia digital. Nah, sekarang saya coba tanya. Kira-kira dari hobi atau apa yang kalian lakukan selama ini kira-kira bisa masuk ke yang mana? Misalkan saya coba saya pengen tahu Gloria. Gloria ada? Ada, Pak. Ya, Gloria, hobimu apa, Gloria? Saya pengen tanya dulu. Hobi, Pak. Iya, Hobiku renang, Pak. hobi renang. Kamu sudah pernah mendapatkan sesuatu dari internet enggak? Sudah pernah melakukan proses jual beli gitu dari internet? Belum pernah, Pak. Belum pernah. Belum. Kalau hobi renang kira-kira apa ya yang bisa dimasukkan ke internet? Oh, bisa. Kamu bisa bikin ini aja. Konten, jadi seorang konten kreator. Ya. Tutorial gitu, Pak. Tutorial bisa, atau aktivitas berenangmu kan juga bisa itu, tutorial berenang atau pengalamanmu berenang itu kan bisa itu. Jarang loh yang kalau tentang olahraga atau sport itu masih jarang. Kontennya belum terlalu banyak kalau renang. Ya mungkin ada, tetapi belum ada yang sampai booming. Nah, siapa tahu dari hobi berenangmu kamu bisa menjadi konten kreator dengan konten berenang mungkin. Kan itu bisa kamu lakukan. Oke ya. Oke, makasih Gloria. Coba kita yang lainnya lagi. Coba yang nggak ada ini, nggak muncul videonya. Kita coba Troy 8B ada? Albert Troy. Ada enggak Troy ini? Mau meninggalkan tempat Troy? Oh, anggap nggak hadir Troy ini ya. Nanti disampaikan, tadi tak panggil nggak ada. Troy enggak ada. Yang terakhir sendiri sopo ini. Verlin 9B ada? Ada Verlin? Verlin? Iya. Halo. Oh ya, dengar saya Verlin? Apa? Dengar saya? Rada nge-lag, Pak. Oh ya, dengar saya Verlin. Iya, Pak. Verlin. Oh, Google Friendly, Pak. Verlin. Bisa diaktifkan kameranya Verlin? Hemat kuota, Pak. Bentar. Coba, ayo coba ditampilkan. Nanti kalau kameranya nyala itu disconnect, Pak. Ya, tak coba sih. Nanti kalau nggak connect nggak apa-apa. Coba dinyalakan Verlin. Ntar, mana nggak kelihatan Verlin? Oke, ya.
Perin, aku mau tanya, hobimu apa? Ya hobi enggak? Perlin Gambar, Lovena, Pak. menggambar. Hobiku. Wah. Nah ini, Iya, Pak. oke, kalau suka menggambar, kamu bisa masuk ke desain grafis, ya. Aplikasikan, tuangkan semua gambaranmu di media grafis, misalkan di contoh-contoh di tempat yang yang sudah saya sebut tadi. Coba saja, upload saja yang banyak dari hasil-hasil kreativitasmu atau dari gambarmu. Jangan cuma dimasukkan di IG saja, ya. Karena kalau IG orang download gambar di IG itu resolusinya kecil dan dan sudah enggak originalitas itu gambarnya. Nah, ini bisa kamu lakukan buat motivasi saja. Siapa tahu dari hobi yang kamu punya itu bisa menghasilkan sesuatu. Oke ya, Perlin, terima kasih. Kita coba lagi kira-kira siapa ya? Kenzo 9C ada? Ada, Pak. Oh, coba dinyalakan kameranya Kenzo. Iya, Pak. Nah, tak cari Kenzo, mana kok nggak tampil di atas? Sudah, Pak. Udah on Bentar, cam, bentar. Pak. Nah, oke. Kenzo, hobimu apa Kenzo? Berenang, Pak. Oh, berenang sama kayak tadi siapa? Nikita lah, Pak. Ya. Oh, ini Kenzo juga suka berenang. Mungkin kita punya enggak 200 gram ya, Mbak? itu yang bisa kamu lakukan Kenzo ya. Oke, coba lainnya. TAG sekarang. TAG sekarang masuk ke dapur karena mau pergi Malang. Ini kirim Malang. Oke, Kenzo, terima kasih. Sama-sama, Pak. Kita coba. Oh, tadi katanya tadi ada yang hobinya ngegame. Siapa sih hobinya ngegame? Ayo. Saya, Pak. Oh, saya Pak. banyak hobi ngegame. Saya, Pak. Berapa persen dari tiga kelas ini berapa persen ini yang suka ngegame? Ini? Saya, Pak. 95%. Semua kayak. Pasti hampir semuanya doyan ngegame ini. Pak, kalau saya hobi ngegame, terus apa yang bisa saya lakukan, Pak? Supaya bisa menghasilkan uang dari game saya. Content creator. YouTube ikut lomba, Pak. Nah, ya sebelum masuk ke situ saya tanya dulu, ngegame itu positif atau negatif toh? Ada positif, ada negatif. Ada positif, ada negatif. Dua-duanya. Dari ngegame, ada yang tahu siapa ini di depan? Kalau kamu gamer sejati pasti ngerti, gitu. Kurit, Pak. Oh ya, tidak. Siapa yang mau? Brandly. Berani. Nah, ya, Pak, saya hobinya ngegame ya, Pak. Saya menghabiskan waktu saya itu satu hari itu 20 jam itu untuk ngegame, Pak. 4 jamnya untuk tidur. Ada yang seperti itu? Nah, yang suka ngegame itu juga bisa menghasilkan hal yang positif dan hal yang negatif. Positifnya, kalian bisa menghasilkan dari hobi kalian ngegame itu. Tapi saya tidak menyarankan kalian harus ngegame loh ya. Kenapa? Sekarang beberapa universitas itu juga sudah punya jurusan untuk game creator juga loh. Ya. Jadi game itu sekarang namanya e-sport itu juga sudah menjadi hal yang diminati. Kalian bisa mencari penghasilan juga dari situ. Seperti contohnya yang di depan ini, gambar di depan ini, hanya karena pekerjaan bermain game, dia bisa menjadi seseorang yang kaya. Terus kemudian, tetapi kalian juga bisa menjadi seseorang yang menjadi hal negatif game itu. Kalau kalian tidak bisa menggunakan yang tepat. Terus Pak, menghasilkan uang dari game, gimana caranya? Yang paling gampang, ya, seperti yang saya bilang tadi, kalau kalian paling doyan nge-game, kalian bisa melakukan proses jual beli dengan item-item game atau apapun yang bisa kalian lakukan di game kalian. Item game itu kan jual beli item game itu kan sudah lama sekali itu.
Kalau saya punya teman, dia menghabiskan, ya karena dia sudah tidak bersekolah, dia konsentrasi di game, dia membuat akun game sampai dengan level berapa, kemudian dia jual levelnya. Kemudian dia buat lagi. Atau karena dia mahir, dia bisa menjadi seorang yang namanya joki game. Atau seperti tadi, jual beli item game. Itu bisa menghasilkan. Ya, dia tetap bisa bekerja seperti biasanya, dia juga tetap bisa menghasilkan penghasilan yang lainnya dari hobinya. Nah, nanti kalian juga gitu. Kalau kalian juga masih bisa belajar dengan hobi kalian juga bisa kalian menghasilkan sesuatu yang bernilai dari hobi kalian. Itu ya. Itu yang paling gampang. Kemudian, yang level berikutnya kalian menjadi konten kreator untuk game. Kalau konten kreator untuk game, maka kalian butuh skill dan butuh perangkat yang memadai untuk buat sebuah konten kreator. Ya. Terus yang terakhir yang paling expert yaitu kalian menjadi yang seperti yang di depan ini. Pak, siapapun bisa, loh jangan salah. Menjadi seseorang yang ahli atau di bidangnya itu benar-benar orang yang ber-IQ tinggi. Kalau kalian tanya apa ini pemenang-pemenang game secara internasional atau nasional, IQ mereka pasti di atas rata-rata. Tidak ada para gamer yang bodoh. Kenapa? Karena seorang gamer harus bisa memutuskan sesuatu dengan cepat. Ahli strategi, kemudian ahli berpikir, kemudian harus bisa berkreativitas dengan cepat. Seseorang yang seperti itu pasti mempunyai IQ yang tinggi. Kalau kalian cuma bermain game hanya karena teman-teman kalian atau yang lain sebagainya, ya maka nanti jadinya kalian akan menjadi seorang game yang negatif. Menghabiskan waktu untuk bermain game saja tetapi tidak menghasilkan apa-apa. Belajarnya ketinggalan, nggak dapat apa-apa, ngerusak perangkat, mentalmu juga terserang untuk menjadi seorang yang malas untuk melakukan hal yang lainnya. Tuh. Seorang gamer itu mereka kreatif mereka dan IQ-nya pasti tinggi-tinggi. Nggak ada seorang gamer yang juara itu yang IQ-nya di bawah rata-rata pasti nggak ada. Ya, itu kalau kalian hobinya nge-game. Ya. Nah, ini beberapa hal yang bisa kalian lakukan untuk motivasi saja supaya kedepannya kalian bisa menumbuhkan semangat jiwa entrepreneurship dengan hal yang kalian punya saat ini. Apapun yang kalian punya, apapun hobi kalian, aktivitas kalian, itu bisa kalian manfaatkan dengan baik. Syukur-syukur kalian bisa menghasilkan membuat penghasilan dan bisa menjadi seorang entrepreneur. Ya, suka menulis, yang suka belajar, tuliskan materi belajarmu kemudian kamu upload, itu juga bisa menjadi sesuatu yang positif. Itu ya. Nah, yang penting jangan gunakan perangkatmu atau fasilitas yang sudah disediakan oleh orang tuamu, internet, perangkat komputer, perangkat HP-mu untuk hal-hal yang negatif. Nah, kalau kamu yang suka nge-game, nah ini, saya punya video, saya dapat video berita. Nah, jangan sampai kalian menjadi seperti yang di depan ini. Ya. Nah, di berita ini namanya sindrom game. Jadi syaraf-syarafnya sudah terganggu karena dia tidak bisa tidak bisa membedakan bagaimana cara bermain yang baik. Nah, kalau kalian mau seperti yang ada di video ini, menjadi seseorang yang akhirnya tidak bermanfaat bagi kalian sendiri.
Akhirnya semua sarafnya terganggu karena terlalu lama bermain game. Oke ya, saya stop sedikit info saja. Jadi kalau kalian yang menghobi ngegame, gunakan secara positif. Jangan jadikan sesuatu hal yang hobi kalian itu menjadi negatif. Gimana cara menjadikannya positif? Ya seperti tadi yang saya sampaikan di awal. Ya, ada targetnya, lebih bereksplorasi, lebih kreativitas. Itu nanti semua hal yang kamu lakukan bisa menjadi hal yang positif. Syukur-syukur bisa menghasilkan uang. Di situ kalian bisa menjadi entrepreneur. Nah, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau berbagi? Pak, saya sudah bisa menghasilkan hal dari hobi saya atau yang produk yang pernah saya buat, Pak. Nah, misalkan mungkin ada yang sudah pernah di sini. Pak, saya sudah membantu orang tua saya jualan dagangannya secara online, Pak. Mungkin ada yang seperti itu. Ya. Nah, sampai di sini dulu informasi yang bisa saya berikan. Semoga bermanfaat. Nanti kalau mungkin ada yang tanya-tanya tentang materi hari ini, nanti bisa langsung tanya ke saya. Nanti sebisa mungkin saya bantu bagaimana sih caranya supaya bisa melakukan jual beli online di internet. Jadi entrepreneurship di umur kalian dengan menggunakan perangkat yang kalian punya. Itu ya. Nah, sampai di sini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat kalian. Ya. Kalau sudah, terima kasih. Akan saya akhiri materi kita hari ini.